Silakan duduk saudara-saudara, shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya mau ambil satu tema, yaitu tanda dan nubuat untuk orang percaya, saudara-saudara. Tanda dan nubuat untuk orang percaya. Kenapa kok saya ambil satu tema demikian? Karena saya merasa tanda dan nubuat itu bukan segala sesuatu jahat. Bukan segala sesuatu yang salah. Tetapi paradigma kita, cara berpikir kita, cara kita memandang tanda dan mujizat mungkin salah. Begitu ya. Cara kita berpikir, cara kita menjalani, cara kita mencari tanda dan nubuat ini mungkin salah. Nah, kenapa kok bisa salah? Saya merasa banyak kita mungkin sebelum Kristen. Dulu kita lebih suka percaya kepada yang begitu-begitu, yang aneh-aneh, saudara-saudara. Kita percaya namanya horoskop, ya, percaya sio, percaya primbon, begitu ya. Dulu pun saya pernah ngikuti sedikit-sedikit gitu ya, baca horoskop ya kan. Kadang-kadang ayah saya ngasih tahu tentang sio ini dan lain sebagainya. Saya sedikit-sedikit ya ada percaya ada enggak. Dan dari kepercayaan itu terbawa menjadi seorang Kristen. Loh, ternyata di Kristenan juga ada yang kayak gini-gini gitu ya. Ada nubuatan-nubuatan. Rohaninya tuh nubuatan. Tetapi kalau kita salah memaknai, sama. Mentalnya orang Kristen kayak dukun-dukunan. Tetap dikit-dikit cari tanda. Dikit-dikit cari nubuat. Dikit-dikit cari yang aneh-aneh gitu loh. Dan inilah saudara-saudara yang paradigma kita yang salah. Bagaimana yang betul itu? Apa sih tanda orang percaya? Tanda orang percaya kita buka di dalam Markus 16 ayat 16 sampai yang ke-18. Markus 16 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terus, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Terus, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, Tuhan katakan ini adalah tanda-tanda orang percaya. Betul ya? Tetapi berbeda tanda orang percaya dengan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, para rasul dan murid-murid lain, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus berbeda dengan orang percaya. Tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tanda orang-orang percaya, kalau kita tadi baca, adalah banyak-banyak mujizat, nubuatan, dan lain sebagainya. Betul? Ada dua tanda yang berbeda. Maksudnya apa saudara-saudara? Kalau kita menjadi orang percaya, mungkin kita bisa punya Roh Kudus. Begitu ya. Tetapi belum tentu kita dipimpin sama Roh Kudus. Sama seperti kita di dalam firman. Kita bisa menguasai firman. Kita bisa ngomong firman pinter. Tapi belum tentu kita dipimpin sama firman. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kita bisa punya. Tapi belum tentu Roh Kudus itu pimpin. Kalau Roh Kudus pimpin, Roh Kudus memenuhi, tandanya beda. Tandanya orang itu akan memberitakan firman dengan berani. Bukan dengan takut. Roh Kudus bukan roh penakut. Memberikan kita keberanian untuk menyampaikan firman. Menyampaikan kebenaran. Berbeda saudara-saudara. Dan di sini kita mau maknai yang lebih lanjut. Kalau tanda-tanda ini Tuhan berikan. Enggak salah, enggak. Memang Tuhan kasih tandanya. Tuhan yang kasih. Masa salah? Enggak salah. Tetapi mungkin kita yang salah. Nah, yang pertama saudara-saudara. Apa sih tujuan kegunaan tanda dan nubuat itu? Yang pertama, tanda diberikan untuk menunjukkan arah atau visi. Tanda diberikan untuk memberikan arah atau visi. Kalau kita nyetir mobil atau nyetir kendaraan, nyetir apapun juga,
akan ada tanda-tanda lalu lintas, betul? Belok boleh belok kiri, boleh lurus, tidak boleh putar balik dan lain sebagainya. Banyak tanda. Tanda itu dipasang supaya kita nggak salah, supaya kita nggak celaka, supaya kita itu aman. Betul ya? Dan tanda ini memang disuruh kemana kita pergi, arahan kemana kita pergi. Dan ini sangat penting sekali saudara-saudara. Kita memulai bagaimana pelayanan, menyampaikan firman pasti dimulai dengan sebuah panggilan. Seringkali saya ditanyain sama teman-teman, kamu mikir apa sih mau jadi pelayan Tuhan? Gitu ya. Kamu mikir apa kok mau jadi evangelis dan lain sebagainya? Saya bilang, saya nggak mikir apa-apa. Saya nggak pernah kepikiran sampai sana, betul ya? Saya nggak pernah mau bahkan. Tetapi karena memang ada tanda yang Tuhan berikan, sampai saya mau. Begitu ya? Dan ini yang terjadi saudara-saudara. Sering kali kita dipanggil karena tanda. Supaya dari tanda itu menuju kemana kita berada. Nah, kita buka dulu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-11 sampai 12. Rasul Paulus pun juga ada tanda sebagai dia jadi rasul. 2 Korintus 12 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Terus 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa, Rasul Paulus ini diteguhkan menjadi seorang rasul, saudara-saudara. Yang awalnya dia adalah anti orang Kristen, dia diberikan sebuah penglihatan oleh Tuhan supaya dia maju menjadi hamba Tuhan. Tidak cuma jadi hamba Tuhan, dia belajar, dia diteguhkan lagi melalui tanda-tanda itu jadi seorang rasul. Jadi tanda-tanda itu menentukan visi, menentukan arahnya pelayanan kita. Terus tanda-tanda apa lagi? Kalau perjanjian lama kita lihat di Gideon. Gideon diberikan tanda, diberikan visi. Ada malaikat Tuhan datang. Dia bilang, hai engkau pahlawan gagah berani. Di tanganmu kamu akan menyelamatkan Israel. Padahal waktu itu Gideon sedang sembunyi. Gideon seorang penakut. Gideon seorang pengecut. Dibilang pahlawan gagah berani. Ini Tuhan kasihkan visi. Berikan tanda itu, berikan visi kepada Gideon di masa depan. Bukan pada waktu itu. Demikian juga pada waktu Tuhan berikan kepada kita. Ngomong, hai kamu hambaku yang setia. Mungkin kita pada waktu itu belum setia. Tapi percayalah kalau Tuhan bilang kita setia, kita akan menjadi setia. Amin. Demikian juga dengan Tuhan berikan tanda-tanda yang lain. Kelihatannya hari ini gak sama. Kenyataannya nggak sama, tetapi percayalah, kalau Tuhan yang berikan, Tuhan juga akan yang genapi. Betul? Terus tanda apa lagi saudara-saudara? Daud jauh sebelum jadi raja, dia diurapi sama Samuel. Ya, dikasih urapan, diurapi. Sebagai tanda, kalau satu hari nanti, dia akan menjadi raja orang Israel. Sehingga pengurapan ini hanya sebagai tanda. Sekali. Ya, jangan sampai kita minta diurapi terus, nggak ada. Daud aja diurapi cuma sekali. Kenyataannya lama. Jadi rajanya kapan? Berpuluh-puluh tahun kemudian. Ya, dan inilah yang terjadi saudara-saudara. Kalau kita itu diberikan tanda, percayalah kamu akan mencapai di dalam tanda tersebut. Amin. Visi. Saya juga sama saudara-saudara. Saya bukan orang yang bisa khotbah. Bukan orang yang bisa ngomong di depan umum. Bukan orang yang bisa berdoa. Bahkan kalau jadi orang percaya saya tergolong baru. Saya gagap, ya kan. Gak bisa lah kalau disuruh presentasi, pasti gak bisa. Tetapi satu kali ada hamba Tuhan, ya teman-teman kita gitu. Berdoa. Setelah berdoa, dia berdoa buat saya. Kamu akan nyampaikan firman kemana-mana, saya bingung. Nyampaikan firman, berdoa aja gak berani. Nyampaikan firman saudara-saudara. Dia berdoa begitu, saya diam aja. Saya pikir enggak mungkin gitu ya. Terus tanda-tanda mulai dikasih. Terus dikasih satu. Sampai akhirnya toh juga nyampein firman.
Saya menyampaikan firman bukan karena saya bisa. Saya nggak bisa. Bukan saya hebat, enggak. Bukan saya pede, enggak. Sekalipun saya nggak pede. Kalau dikasih tugas sama Pak Daeng gitu ya, saya mesti kayak, aduh Pak Daeng, tolong saya begitu ya. Selalu seperti itu, ragu. Dan ini yang terjadi saudara-saudara. Tetapi memang Roh Kudus yang menguatkan. Entah kenapa bisa. Begitu ya. Terus, yang pertama, tanda itu menunjukkan arah atau visi. Ya. Yang kedua, tanda diberikan untuk menguatkan iman, saudara-saudara. Tanda, nubuatan, mujizat diberikan untuk menguatkan iman. Terus, ayat mana? Markus 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Markus 9 ayat 17 sampai 25. Ini perikop Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang nggak berhasil disembuhkan oleh murid-muridnya. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Terus 18. "Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Terus ayat 19. "Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.' Terus. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa." 21. Lalu Yesus bertanya pada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." 22. "Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Luar biasa saudara-saudara. Terus ayat yang ke-23. Tuhan Yesus jawab, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat ke-24. "Segeralah anak ini berteriak, 'Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini.'" Sampai sini saudara-saudara. Kalau ayat selanjutnya kita sudah tahu, kalau Tuhan pasti sembuhkan. Tetapi yang Tuhan lakukan di sini, Tuhan bikin tanda, Tuhan bikin mujizat, supaya iman dari ayah ini tumbuh. Supaya mereka jadi percaya. Supaya mereka jadi kuat. Seringkali kita juga sama, kita minta tanda, nubuatan, ataupun mujizat, supaya kita dikuatkan. Betul ya? Kalau kita di tengah-tengah permasalahan, kita pasti minta, "Tuhan, tolong jalan keluarmu." Sehingga pada waktu Tuhan berikan jalan keluar, kita merasa ditolong Tuhan. Iman kita bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Ada orang yang sakit, pasti mintanya untuk disembuhkan. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Dan pada waktu dia disembuhkan, sesungguhnya imannya akan semakin kuat atau lemah? Pasti semakin kuat, semakin percaya. Dan inilah yang Tuhan berikan. Ada tanda, ada mujizat. Nah, terus kita buka lagi. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kisah ini Tuhan sampaikan pada waktu Thomas tidak percaya. Pada waktu Thomas imannya goyah, imannya hancur. Waktu Tuhan Yesus mati. Dan pada waktu Tuhan Yesus mati, imannya hancur. Dia bilang, "Kalau sampai aku gak mencucukkan tanganku, aku sekali-sekali tidak percaya." Dan Tuhan tunjukkan, "Thomas, cucukkan tanganmu." Ya kan? Tuhan berikan sebagai tanda bahwa dia harus percaya. Tuhan mau imannya Thomas tumbuh kembali. Walaupun permintaannya ini aneh-aneh, tapi Tuhan kasih saudara. Tetapi selain Tuhan kasih, Tuhan bilang apa? "Berbahagialah kamu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Di sini yang saudara-saudara highlight kita. Bukan karena kita melihat kita percaya. Tetapi seharusnya kita naik level. Walaupun kita tidak melihat segala sesuatu yang kelihatan, kita tetap percaya. Maka dari itu, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa yang gak kelihatan? Roh Kudus, Yesus, firman, gak kelihatan. Kekal. Yang gak kelihatan tuh yang menciptakan yang kelihatan, saudara-saudara. Dan rasul-rasul mengetahui, loh, kita itu harus mementingkan yang gak kelihatan. Jadi kita juga di sini juga sama. Iman kita jangan sampai goyang karena segala sesuatu yang kelihatan. Iman kita malah justru semakin dibangkitkan oleh karena segala sesuatu yang tidak kelihatan, saudara-saudara. Amin. Sorga gak kelihatan. Iman kita harus ditumbuhkan karena sorga tersebut. Tujuan kita harus dibangkitkan terus. Walaupun segala sesuatu gak kelihatan itu benar-benar gak kelihatan. Tetapi kita tetap harus percaya. Bukan kita semakin goyah. Memang Tuhan berikan tandanya, mujizatnya, nubuatan-nubuatan. Waktu kita lemah. Tetapi Tuhan berharap supaya kita gak lemah. Amin saudara. Jangan sampai kita lemah. Maka dari itu Tuhan tambahkan. Supaya Thomas ini gak terus-terusan melihat sesuatu yang kelihatan terus. Dia terus mau orang-orangnya, murid-muridnya maju. Amin saudara. Termasuk kita di tempat ini. Tuhan pengen walaupun Tuhan tidak kelihatan. Apa yang dia lakukan gak kelihatan. Tetapi kita tetap percaya. Amin. Kalau Tuhan tetap bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami. Terus. Yang terakhir, yang ketiga. Tanda bukan berarti perintah. Ya. Tanda bukan berarti perintah. Kenapa saudara-saudara? Karena ahli-ahli Taurat itu juga minta tanda sama Tuhan. Betul ya? Ahli-ahli Taurat tuh minta tanda sama Tuhan. Kita buka di dalam Matius 12 ayat 38 sampai 39. Matius 12 ayat 38 sampai yang ke-39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus." Saudara-saudara, pada waktu saya baca firman ini, saya merespon kalau saya sebagai ahli Taurat, Tuhan Yesus bilang diberikan tanda Yunus, saya pasti bingung. Kenapa? Mau dilihat tanda Nabi Yunus dari yang mana? Kalau kita orang sudah percaya, sudah baca semua Injil begitu ya. Kita sudah tahu ceritanya Tuhan, kita akan mengerti. Oh, Nabi Yunus tuh karena masuk di perut ikan 3 hari, terus bangkit sama. Tuhan Yesus juga masuk ke perut bumi, bangkit 3 hari. Karena kita sudah tahu. Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi nggak tahu. Ceritanya Yesus bakal mati 3 hari terus bangkit, mereka nggak tahu kan. Mereka mulai menafsir karena mereka pintarnya menafsir. Mereka mulai terus mengarang, pikir-pikir gitu kan. Menerka-nerka yang mana yang akan jadi nubuatannya ini. Dia pikir terus. Yang A bikin tafsiran A. Yang B bikin tafsiran B. Yang C bikin tafsiran C. Gak sama. Betul? Tafsiran A sama B beda. B sama C beda. Terus bertengkar. Gak jadi. Terus mereka menyimpulkan, ini bukan Mesias. Ini guru palsu. Begitu. Nah, demikian ini juga sama Tuhan. Pada waktu kita minta sama tanda sama Tuhan. Ya, tanda itu cuma sebagai tanda, saudara-saudara. Bedanya apa kita minta tanda sama orang-orang Farisi minta tanda? Pada waktu orang-orang Farisi minta tanda, Tuhan sudah kasih tahu. Kita buka lagi di ayat 38. Ayat yang ke-39, sorry. Angkatan yang jahat dan tidak setia. Mereka minta tanda karena Tuhan sudah tahu orang-orang ini enggak setia dan orang-orang ini jahat. Terus mereka minta tanda. Buat apa dikasih? Betul ya? Tetapi orang-orang yang setia dan orang-orang yang baik, kalau minta tanda beda cerita. Kita buka di dalam Matius 7 ayat 22 sampai yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Terus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tanda-tanda yang tadi yang kita baca adalah tanda-tanda orang percaya, betul? Masakan orang percaya Tuhan bilang, aku gak kenal. Ternyata walaupun mereka percaya, mereka pembuat kejahatan. Karena mereka pembuat kejahatan, mereka bukan cuman memakai Roh Kudus, mereka itu menguasai Roh Kudus. Mereka bukan pakai cuman dipimpin sama kuasanya, enggak, tapi mereka pakai kuasanya. Ini yang berbeda. Mereka termasuk dalam golongan apa? Yang jahat dan tidak setia, sama kan? Jahat. Pembuat kejahatan, orang-orang jahat. Lawan katanya jahat itu apa sih saudara-saudara? Baik. Tetapi Tuhan gak pernah suruh kita melakukan segala sesuatu yang baik. Tuhan selalu bilang kita suruh melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Ini yang berbeda saudara-saudara. Dan pada waktu kita tahu, tanda itu hanya sebuah tanda, bukan berarti kebenaran. Tanda itu menyertai orang percaya. Amin. Bedanya apa? Tanda itu menyertai orang percaya, bukan identitas orang percaya. Kalau tanda menyertai orang percaya, berarti pada waktu kita sudah percaya, muncul tanda. Ya, kalau tanda itu identitas orang percaya, muncul tanda dulu baru kita jadi orang percaya. Berbeda kan? Saya ulangi. Kalau tanda itu menyertai orang percaya, kita percaya dulu, baru muncul tanda-tanda. Kalau identitas kita berdasarkan tanda, harus ada tanda-tanda-tanda dulu baru kita jadi orang percaya. Beda kan? Kita yang mana? Kita itu orang yang disertai oleh tanda. Jadi kita percaya dulu baru muncul tanda. Bukan identitasnya. Saya kasih ilustrasi biar lebih gampang saudara-saudara. Saya seorang evangelis, pembicara gitu ya. Identitas saya selalu pakai jas. Ya, saya selalu pakai jas. Jas ini menyertai saya. Identitas saya seorang evangelis pembawa firman. Walaupun jas ini ketinggalan di rumah, saya nggak pakai jas sekalipun, saya tetap sebagai pembicara. Betul ya? Tetapi jas ini bukan identitas saya. Ini cuma menyertai saya pada waktu saya nyatakan firman. Dan inilah yang Tuhan mau terangkan kepada kita. Tanda-tanda mujizat tadi itu menyertai kamu. Bukan identitasmu. Jadi bukan kamu bilang, oh aku harus ada tanda dulu. Aku harus bisa bernubuat dulu. Aku harus bisa bahasa roh dulu. Barusan aku percaya. Kalau ada Roh Kudus, enggak. Percaya dulu, punya Roh Kudus dulu. Berjalan. Baru muncul tanda itu. Amin saudara. Terus yang terakhir. Perintah Tuhan itu lebih besar daripada tandanya. Perintah Tuhan tadi lakukan apa? Kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Perintah Tuhan itu lebih daripada tanda, saudara-saudara. Kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terus, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Terus, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Terus, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kembali ke ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara, tanda itu bukan perintah. Tapi perintah itu lebih besar daripada tanda. Kita bergerak bukan cuma lihat tanda, saudara-saudara. Tapi lihat perintah Tuhan. Kalau kita tahu perintah itu kebenaran,
Kebenaran itu yang harus mengikuti kita. Kita jadi orang percaya, tandanya sesungguhnya kalau kita menuruti perintah Tuhan, kita ngikut jalannya Tuhan, itu adalah orang percaya. Kalau kita sesungguhnya cuman ngikuti tanda-tanda, mujizat dan lain sebagainya, mohon maaf, itu belum jadi sepenuhnya orang percaya. Bisa jadi kita cuman menguasai Roh Kudus, tapi belum dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Tahun lalu saya ikut misi anak-anak muda. Misi anak-anak muda ke NTT. Setiap tahun kita adakan misi, hampir setiap tahun saya ikut, saya revisi. Hampir setiap tahun saya ikut. Dan pada waktu saya ikut yang kemarin yang terakhir, di malam KKR terakhir saudara-saudara, saya tuh selalu takut untuk tumpang tangan, berdoa ya. Apalagi kalau ada yang kerasukan setan gitu kan. Saya takut kalau teman-teman tuh selalu nyuruh saya untuk maju dan mendoakan gitu ya. Dan pada waktu sebelum KKR, saya berdoa sama Tuhan, saya minta tanda. Tuhan, kasih aku tanda atau pengurapan atau apapun lah Tuhan. Kalau saya berdoa ataupun melakukan apapun, itu ada efeknya paling enggak Tuhan. Jangan sampai ya omong-omong kayak enggak bisa apa-apa gitu loh. Saya minta tolong sama Tuhan dan betul. Sebelum acara dimulai, sebelum saya nyampaikan firman, saya tiba-tiba ngerasakan sesuatu yang luar biasa. Saya tiba-tiba jadi berani, saya ngerasa, pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya mulai ngomong sama teman-teman anak Yes Surabaya waktu itu. Beberapa saya ngomong, nanti ada sesuatu hebat terjadi. Kita mesti siap-siap. Wah, saya bilang begitu. Dengan pede, saya nggak ngerti akan terjadi apa, tapi saya pede aja. Pasti ada terjadi sesuatu. Siap-siap ya. Iya. Wah, betul saudara. Setelah saya khotbah, teman saya gantikan lagi khotbah, dan kita mulai altar call. Pada waktu kita mulai altar call, saya kaget. Semua itu banyak yang dilawat Tuhan. Besar kecil dilawat Tuhan. Ada yang kecil itu masih kelas 1, 2 SD, 3 SD. Dilawat Tuhan. Aku bingung. Kok bisa? Masih kecil-kecil dilawat Tuhan. Terus mulai. Oke lah kalau dilawat Tuhan masih oke. Muncul ada yang manifestasi. Ada yang kerasukan setan. Wah. Saya pura-pura kan dari jauh. Saya suruh. Doakan. Wah, saya waktu itu sebagai pemimpin kan, saya bisa nyuruh, ayo doakan ya. Kamu doakan itu, kamu doakan. Ada 3 saudara-saudara. 3 orang saya kerahkan. Iya, selesai. Saya berdoa dari belakang. Sudah aman begitu ya. Tetapi saya tunggu 2 menit, 3 menit, 5 menit. Nggak ada yang bereaksi. Salah satu sudah mulai nangis. Kok tolong. Wah ini kan. Mulailah saya. Ya, maju. Mulai saya doakan. Loh, selesai saudara-saudara. Saya kaget. Terus yang kemudian yang sana, belum selesai. Saya mulai berani. Karena satu sudah berhasil kan, berani yang kedua. Doakan, selesai juga. 2 kali berhasil. 3, aman ya. 3 kali doakan. Belum sampai sana, sudah selesai saudara-saudara. Ini yang terjadi. Tetapi saya percaya di sana, kalau kita berani saudara-saudara, itu artinya ada Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Jangan sampai kita nggak berani duluan. Jangan sampai kita nggak mau duluan, kita nggak mau bergerak. Tuhan kasih tanda, nubuatan, dan mujizat. Bukan untuk kita diam di tempat, tetapi untuk kita bergerak. Tetapi untuk kita melayani. Jangan sampai sudah Tuhan kasih tanda seperti Gideon. Terus minta tanda terus. Sudah dikasih tanda sekali, Tuhan minta lagi. Tuhan minta lagi, Tuhan minta terus. Sampai detik sebelum kemenangan Gideon minta tanda sama Tuhan. Jangan sampai kita juga sama. Kalau Tuhan sudah berikan tanda, bergerak maju. Saya yakin kita nggak minta pun Tuhan kasih tanda. Amin. Kalau memang kita sudah di persimpangan, kita mulai ada keraguan, mulai ada masalah, Tuhan pasti kasih tanda. Jangan sampai kita nggak percaya, terus kita minta-minta, Tuhan, mana tanda, Tuhan, mana mujizatmu? Nggak perlu.
Mending kita menjadi dewasa, kita percaya yang tidak kelihatan, dan kita percaya pada waktu ada tanda. Amin saudara. Tuhan mau kita menjadi dewasa. Bukan hanya dia menantikan, tetapi melakukan kebenaran. Melakukan firman Tuhan. Ini yang Tuhan tuntut untuk kita lakukan. Amin saudara. Saya review kembali, ada 3 hal. Tanda, nubuatan, gunanya buat apa? Yang pertama, untuk menunjukkan arah atau visi. Jangan sampai kita salah arah karena kita nggak ambil tanda. Jangan sampai kita nggak menuju visi. Gereja ini punya visi saudara-saudara. Visi kita banyak. Kita selalu dengar dari Pak Fengki, dari Pak Daeng, dari semuanya. Ada visi. Masuk di dalamnya. Ikuti arus ini, kita akan nyampe ke dalam visi itu. Amin. Kalau kita nggak mau, kita akan lawan arus, nggak bakal nyampe. Kita akan selamanya diam di tempat. Kenapa? Nggak mau ikut. Bergeraklah, ikut visi. Terus, yang kedua, tanda diberikan untuk menguatkan iman. Tuhan tahu kapan kita lemah. Tuhan tahu kapan kita ragu. Tuhan tahu kapan kita berada di bawah. Dan Tuhan sudah sediakan tanda-tandanya. Tuhan akan siapkan semua tanda yang diperlukan buat kita. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Tujuan kita maju, sekali lagi maju. Terus yang ketiga, tanda itu bukan perintah. Sehingga jangan cuma cari tanda, cari perintah Tuhan. Amin saudara. Tanda itu pasti muncul, menyertai kita. Pasti ada. Tetapi perintah harus kita cari. Harus kita baca. Harus kita lakukan. Karena perintah itu gak mungkin langsung muncul. Betul? Amin. Bisa lakukan? Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada waktu saya menjadi lemah, pada waktu saya menjadi susah, banyak masalah, sama saudara. Saya mesti cari Tuhan. Saya minta tanda. Saya bahkan minta teman-teman buat doakan saya. Satu kali di satu komsel saya, di komsel anak-anak muda, kita selalu bikin satu ruang doa. Barang siapa yang mau didoakan, silakan. Barang siapa mau didoakan, silakan. Awal-awal saya iseng saudara-saudara. Saya kayak minta hal yang aneh-aneh. Saya masih ingat saudara, karena saya hobi Pokemon. Saya pernah sempat minta. Aku minta tolong dong supaya aku menang undian bisa beli baju Pokemon. Dan teman-teman itu agak bingung gitu ya. Ngeliatin saya, terus saya bilang, oke lah kita doakan gitu. Mereka berdoa saudara-saudara. Dan pada waktu mereka doa, betul. Besoknya saya dapat undian. Menang, bisa beli baju Pokemon. Tetapi di sana saya mulai yakin. Oh Tuhan, saya gak boleh aneh-aneh mintanya. Saya harus minta dengan hikmat juga dong. Saya berdoa dengan hikmat. Sekali-kali pun saya sakit. Sekali-sekali pun mungkin anak-anak saya sakit. Saya gak minta kepada teman-teman buat doakan lagi. Gak apa-apa, tenang. Karena aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Ya kan? Gak apa-apa. Walaupun saya ada masalah pun, berat sekalipun, saya gak minta teman-teman doakan saya. Saya tahu teman-teman kalau doakan tuh manjur luar biasa. Karena kita dapat request tuh terus banyak. Siapa yang sakit kanker, siapa ini. Banyak. Kita merasa, doanya teman-teman ini manjur. Tapi gak pernah sekalipun saya minta Tuhan kepada mereka supaya menyelesaikan masalah saya. Enggak. Karena saya percaya Tuhan yang gak kelihatan itu terus menyertai saya. Amin. Kita gak pakai kuasanya dengan ngawur saudara-saudara. Kita gak pakai tanda dan mujizatnya untuk keperluan kita. Enggak. Kita rubah paradigma kita. Kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Kita lakukan untuk kebenaran. Kita lakukan untuk pelayanan. Jangan berdiam diri. Mulai sekarang, kalau kita tahu kita itu dipenuhi roh, maju.
kabarkan Injil dengan berani. Amin saudara-saudara. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.